nyaman dan badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Nah, adik-adik, walaupun kita masih ibadah online di rumah saja, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan selalu. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur atas berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, adik-adik. Kakak Cynthia mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Musik. Sekolah Minggu, doa pembukanya dipersilakan. Teman-teman semua, hai kakak-kakak sekolah minggu, selamat hari minggu buat kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk pagi ini. Kami boleh berkumpul Tuhan untuk memuji dan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih untuk adik sekolah minggu untuk doa pembukanya. Nah, tadi Kakak Cynthia sudah menyapa adik-adik. Sekarang kita mau nanya kabar adik-adik. Nah, kalau kakak bilang apa kabarnya hari ini, adik-adik jawab luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Oke, yuk abang kakak dibantu. Yuk. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya kurang semangat nih kak. Oh berarti kita ulang lagi sekali lagi ya kak ya? Iya kak. Oke. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah kabar adik-adik udah luar biasa nih kak. Nah sekarang kak kita mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik jawab siap. Oke? 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Nah
Kakak mau mengajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu pujian, yaitu Allahku Besar. Musik. Untuk hukum Taurat dipersilakan adik sekolah minggu. Taurat yang setuju, jangan berzina. Oke, terima kasih untuk adik sekolah minggu untuk hukum Tauratnya. Nah, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu, Kakak Cynthia mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu pujian, Dia Mengerti. Musik. Adik-adik, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan kembali bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ngedengerin firman Tuhan yang dibawain oleh Kakak Graciela. Tapi sebelum itu, kita mau angkat satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Musik. Kusiapkan
telah di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh sama-sama beribadah. Dan pada hari ini hambamu akan menyampaikan sedikit firman yang boleh hambamu bacakan, dan hambamu akan memberikan yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu. Kami percaya Bapak, Engkau juga yang berkati adik-adik sekolah minggu, supaya adik-adik sekolah minggu bisa tenang, bisa mendengarkan dengan baik, dan bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupannya mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke adik-adik, pasti adik-adik udah gak sabar lagi kan? Nah, hari ini Kakak Grace akan bawakan firman, dan adik-adik seperti yang sudah abang-abang dan guru-guru sekolah minggu sampaikan sebelumnya, untuk mempersiapkan Alkitabnya, kita buka dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Ingat ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Nah, sambil Kakak Grace menunggu adik-adik buka 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15, Kakak Grace mau nanya nih sama adik-adik sebelumnya. Siapa yang di sini sudah merasa hopeless, yang udah merasa ya udah Kak, kalau misalnya aku sakit aku nggak sembuh-sembuh, atau pas ujian ya udah deh Kak, nggak apa-apa, aku dapetin nilainya segitu-segitu aja, walaupun aku udah belajar terus aku dapet nilainya jelek mulu Kak. Terus siapa yang masih merasa seperti itu? Nah, kalau adik-adik masih merasa seperti itu, yuk kita sama-sama baca Alkitab, kita sama-sama pahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Oke. Kakak Grace akan bacakan dari sini, dan adik-adik sekolah minggu juga akan bacakan di rumah masing-masing ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat pada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan dari seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dengan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang suka kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dan dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian ini dari hamba-Mu ini." Demikian firman yang Tuhan sampaikan. Kita sama-sama mengatakan amin. Demikian firman yang Tuhan sampaikan. Dan adik-adik, supaya adik-adik bisa lebih paham lagi, supaya adik-adik bisa mengerti lagi isi firman Tuhan, Kakak Grace akan menceritakan kembali dengan secara singkat dan juga tentunya pakai gambar seperti ini ya. Nah, jadi adik-adik, ada beberapa tokoh utama dalam cerita kali ini. Yang pertama yaitu adalah Allah itu sendiri. Yang kedua itu ada Nabi Elisa. Nah, seperti yang minggu lalu kita juga sudah membahas Nabi Elisa ya. Dan hari ini kita juga tetap membahas Nabi Elisa. Kita lihat nih bagaimana kebesaran Allah terhadap kehidupan Elisa dan pelayanan Elisa selama hidup. Dan yang ketiga ada seorang nama Naaman. Naaman ini akan kita ceritakan sebagai highlight ya, atau sebagai pemeran utama karena ini merupakan kisah hidup dari Naaman itu sendiri. Lalu ada seorang hamba atau pelayan Israel dan juga yang lainnya ada Raja Israel dan juga Raja Aram. Nah, pertama-tama nih adik-adik, ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram yang bernama Naaman. Di sini, kalau misalnya adik-adik tahu, Naaman ini sangat dicintai oleh kerajaan bangsa-bangsa Aram pada saat itu. Kenapa ya dia jadi banyak disukai atau dicintai? Karena dia membawakan kemenangan bagi kerajaan Aram. Karena pada saat itu terdapat permasalahan atau politik dari kerajaan Israel dan juga kerajaan Aram. Dan panglima ini seperti seorang prajurit atau seorang yang memberikan kemenangan, sehingga pada saat itu kerajaan Aram sangat mencintai Naaman ini. Tapi adik-adik, nih ternyata suatu hari Naaman menderita sakit kusta. Kalau misalnya adik-adik pernah dengar nih adik-adik, sakit kusta itu pasti pada saat di kerajaan Yahudi atau pada zaman Yahudi itu akan dikucilkan, akan merasa dihina, akan merasa hina karena sekujur tubuhnya itu penuh luka atau bisa jadi bau adik-adik. Tapi karena Naaman ini adalah seorang panglima di situ, jadi dan juga kerajaan Aram saat itu tidak terlalu merasa bahwa penyakit kusta ini suatu hal yang menjijikan. Nah, jadi tentu pada saat itu kerajaan Aram bangsa-bangsanya menjadi sedih nih adik-adik karena orang yang dicintainya sakit kusta. Sampai-sampai Raja Aram itu sendiri turun langsung untuk bisa menyembuhkan Naaman. Nah, dan tentunya nih adik-adik di foto yang ketiga nih, istri Naaman menjadi bingung. Tetapi ada seorang anak perempuan Israel, pelayan Naaman, yang tinggal dengan istri Naaman itu sendiri. Di sini adik-adik, seorang anak kecil ini nih bisa menjadi berkat loh bagi kehidupan Naaman pada saat itu. Dia, ini kita lihat selanjutnya ya. Dia memberitahukan bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya. Lalu tentu ya pada saat itu setelah mendengar Naaman sendiri bergegas nih untuk mau pergi ke Israel pada saat itu, dan juga Raja Aram memberikan surat nih, mau mengirim surat kepada Raja Israel pada saat itu. Tapi adik-adik, Raja Israel sempat marah, sempat merasa, wah, jangan-jangan kerajaan Aram ingin nyari masalah nih sama aku gitu. Tapi di situ ada Nabi Elisa. Nabi Elisa bilang, kenapa kamu marah? Kenapa kamu kesal? Kenapa kamu mengoyakkan pakaianmu? Dan akhirnya Nabi Elisa bilang,
suruh Naaman dan pasukan-pasukannya itu untuk datang kepada Nabi Elisa. Dan di foto yang kelima, kemudian pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Pada saat itu, ketiga hal ini suatu hal yang mewah adik-adik. Bayangin mereka datang bergombol-gombol untuk bisa datang ke negeri atau kerajaan Israel supaya Naaman bisa sembuh nih adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Nabi Elisa tidak menemui Naaman. Di sini Naaman hanya bertemu dengan pelayan dari Elisa atau Nabi Elisa ini sendiri, dan pelayan ini memberitahukan kepada Naaman supaya ia mau mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Bayangin adik-adik, padahal di sini Naaman tadinya berharap bertemu Elisa, tapi dia nggak bertemu Elisa, dan juga dia malah disuruh mandi di Sungai Yordan yang tidak sebagus sungai-sungai yang tadi disebutkan di kerajaan Israel adik-adik. Dan tentu karena itu Naaman jadi marah. Naaman tinggi hati. Naaman merasa dia itu orang yang penting, tapi kenapa jadi seperti itu? Kenapa Nabi Elisa nggak menemui dia, dan kenapa dia harus mandi di Sungai Yordan? Sedangkan masih ada sungai-sungai yang lebih bagus lagi di kerajaan Israel pada saat itu. Tapi adik-adik, pelayan-pelayan atau prajurit-prajurit dari Naaman ini bilang, kenapa kamu tidak menaati perintah Nabi Elisa itu? Jika kamu ingin sembuh, kenapa kamu marah? Kenapa kamu nggak menaati dan menuruti apa yang diperintahkan Nabi Elisa, yang merupakan orang yang percaya pada Allah itu sendiri? Dan karena prajurit Naaman juga udah menyuruh dan juga agar Naaman ini mau merendahkan hatinya sedikit, akhirnya Naaman mau adik-adik. Akhirnya Naaman pergi ke Sungai Yordan nih, dengan keberanian hati, dengan percaya, dengan iman, dia mau pergi ke Sungai Yordan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dan tentu ini juga karena penyertaan Tuhan, ya, sehingga hati Naaman bisa luluh ya. Dan selanjutnya nih adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Selama 7 kali ia berendam, dikeluarin mukanya, ditenggelamin lagi, keluarin lagi, tenggelamin lagi, itu selama 7 kali. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ya, penyakit kusta yang ada di badan Naaman hilang atau sudah sembuh. Bayangin adik-adik, dia menjadi tahir. Tahir itu dari KBBI itu tuh jadi suci, jadi bersih, jadi kinclong, atau kalau misalnya di sekarang tuh bilangnya glowing adik-adik. Mukanya, wajahnya semua bersih, tidak ada bekas luka sama sekali. Dan dari sini adik-adik, Naaman percaya bahwa ada Allah di kerajaan Israel, dan dia juga semakin percaya juga bahwa Nabi Elisa yang itu merupakan perantara dari Allah itu sendiri. Nah adik-adik, tadi kan kita udah dengar ya adik-adik dari sedikit dari firman yang disampaikan di Alkitab itu sendiri. Nah gimana Kak di dalam kehidupan kita nih dengan tema pada hari ini, yaitu pertolongannya ajaib. Jadi pertolongannya ajaib itu dan juga ada nyata di dalam keadaan atau hidup dari Naaman itu sendiri. Nah terus gimana Kak di dalam kehidupan kita? Masa kita harus menyembuhkan orang juga? Emang kita juga harus menyemplungkan diri kita di sungai? Tidak adik-adik, dimulai dengan hal-hal yang sederhana yang bisa adik-adik lakukan. Contohnya nih, tadi Kakak Grace juga udah tanya, kalau misalnya adik-adik udah ngerasa kayaknya nggak bakalan sembuh nih, adik-adik flu, atau adik-adik batuk, terus nggak sembuh-sembuh, terus adik-adik kayak ngerasa ya udah deh, mungkin aku bakalan flu terus, aku bakalan batuk terus, pertolongan Tuhan tuh nggak nyata. Jangan ya adik-adik, jangan pernah merasa seperti itu, karena seperti tema kita pada hari ini, pertolongannya ajaib dan juga pasti selalu ada
pasti terbukti dalam kehidupan adik-adik. Contoh yang kedua nih, kalau misalnya adik-adik mau ujian, mau UAS, mau UTS, terus adik-adik pertama-tama merasa takut, ngerasa nggak bisa ngerjainnya. Nah, di situ adik-adik harus percaya bahwa pertolongannya Tuhan itu selalu nyata, adik-adik selalu ada, terbukti dalam kehidupan adik-adik. Lalu, selain itu, selain adik-adik percaya, adik-adik juga harus berusaha dengan apa? Adik-adik berdoa dan adik-adik belajar. Nah, jadi adik-adik, seperti tema yang tadi juga sudah Kakak Grace sampaikan, pertolongannya ajaib. Jadi adik-adik harus percaya bahwa di dalam kehidupan adik-adik pasti selalu nyata, selalu ada, selalu terbukti. Bahkan hal kecil pun sebenarnya adik-adik bisa merasakannya. Oke adik-adik, dan ayat hafalan kita untuk minggu depan itu ada di Yeremia 33 ayat 6a. Ingat ya, Yeremia 33 ayat 6a. Jadi jangan lupa baca dan juga hafalin ya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami boleh belajar dari Naaman dan kami boleh belajar juga dari Nabi Elisa, dan kami percaya akan setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya pertolongan-Mu selalu ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami lakukan itu akan menjadi berkat bagi kami dan juga bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Untuk lagu selanjutnya, silakan Kak Nova dan Kak Cynthia. Terima kasih untuk Kak Grace yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, jadi temanya kan pertolongannya ajaib. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Nah, kita mau mengangkat satu lagu pujian yaitu pertolongan. Musik. Aku
Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan atas berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berterima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati ibadah kami sampai pada akhirnya Tuhan. Tuhan, sebelum kami menutup ibadah kami Tuhan, kami ingin berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan selalu Tuhan, panjang umur Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Tuhan, berkatilah orang tua kami selalu, berikanlah mereka kesehatan selalu dan rezeki yang lancar Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID-19 Tuhan. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan Tuhan, agar mereka mampu dan agar mereka bisa pulih kembali Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, dari pemerintahan yang terkecil sampai yang terbesar Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa pemerintahan kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jangan ditutup dulu, masih ada aktivitas. Silakan untuk Bang Nova aktivitasnya. Waktunya untuk aktivitas. Yeay! Adik-adik, hari ini aktivitasnya apa ya? Yang pertama, aktivitas kita ini sehubungan dengan tema yang sudah dibawakan oleh Kakak Grace tadi ya, pertolongannya ajaib. Temanya yang pertama, aktivitasnya pertama untuk kelas kecil adik-adik. Adik-adik ambil kertas yang seperti ini nih. Oke, nah jadi simpel sekali ya. Ya sesuai dengan cerita tadi, ya kita mau membantu si Naaman untuk ke Sungai Yordan. Jadi ini ceritanya ini Naaman, ini Sungai Yordannya ada di sini nih. Jadi bagaimana kita harus menemukan jalan yang tepat. Ya kita harus menemukan jalan yang tepat, kita harus membantu Naaman dengan aktivitas kita kali ini. Nah, adik-adik kalau sudah ketemu nanti jalannya yang tepat, nggak mentok ke tembok ya, nggak mentok ke garis. Nanti jalannya boleh diwarnain dan juga gambar Naaman dan juga gambar Sungai Yordannya boleh diwarnai. Nanti akan jadi seperti ini nih, seperti punya Bang Nova, jadinya seperti ini. Nah, mudah sekali kan untuk adik-adik kelas kecil. Nah, sekarang kita mau untuk aktivitas untuk adik-adik kelas besar, ya. Untuk adik-adik aktivitas kelas besar, adik-adik ambil aktivitasnya yang ini nih. Adik-adik akan menjawab pertanyaan. Nah, ini boleh langsung dijawab pertanyaannya. Ya, kalau sudah baca kitab tadi dan sudah mendengarkan ceritanya Kakak Grace, pasti bisa menjawab. Nah, tapi kalau mau lebih seru lagi, ya, adik-adik kelas besar boleh bermain dengan ini menjawab pertanyaan yang sama ya, tapi dengan bermain games dengan handphone. Ya, adik-adik boleh cek linknya di bawah nih di deskripsi, ya, atau ini nih ditulis di sini, ya, atau boleh klik linknya di deskripsi ya, lebih cepat, lebih gampang. Atau boleh diketik juga boleh nih sesuai yang ada di sini. Ya, permainannya seperti apa Abang Noval nih? Abang Noval mau contohin ya. Nanti adik-adik juga boleh lihat. Nah, jadi adik-adik buka linknya seperti ini. Nah, kalau sudah adik-adik masukkan nama adik-adik dulu nih. Tulis namanya masing-masing ya, contoh Abang Noval. Oke, kalau udah boleh langsung di start. Nah, ini dia namanya kuis Naaman adik-adiknya seperti ini ya. Seperti ini kuis Naaman, baru langsung di start saja di play.
Seru nih adik-adik sambil main games kita aktivitasnya. Nah, jadi ini ada memilih nih. Pertanyaannya adalah kemanakah Nabi Elisa menyuruh Naaman? Nah, kira-kira kemana jawabannya? Nanti ini kita gerakan ya. Jadi kita menggerakkan tokoh kita adalah yang merah. Kemana sih disuruh? Nah, Abang Nopal jawabannya misalnya di sini. Ini tinggal digerakin aja nih adik-adik. Tapi jangan sampai kena yang biru ini nih. Kalau nggak nanti kita mati. Abang Nopal mati. Salah. Pemakan ulang lagi dari awal. Nggak apa-apa. It's okay. Iya, dan ada jawabannya adalah yeay, benar jawabannya. Nah, nanti adik-adik boleh selesaikan sampai selesai. Kalau adik-adik sudah selesai, nanti ini boleh di screenshot, boleh dikirimkan untuk dikirimkannya berupa screenshotnya, atau adik-adik juga boleh foto dengan main game seperti ini, difoto, baru dikirim. Demikian aktivitas untuk kelas besar, ya. Demikian aktivitas untuk kelas besar. Sekarang kita mau melihat aktivitas yang sudah adik-adik kirimkan. Silakan.
luar biasa semuanya, apalagi Abang Nopal melihat kalau yang punya aktivitasnya sambil senyum-senyum fotonya. Abang Nopal suka lihat senyum adik-adik sambil mengerjakan aktivitas. Artinya adik-adik boleh bersukacita di rumah, walaupun ibadahnya di rumah ya. Nah, sekarang untuk aktivitas adik-adiknya tadi, jangan lupa ya untuk yang minggu ini aktivitasnya boleh difoto dan dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggunya ya. Boleh melalui WA, WhatsApp grup Sekolah Minggu HK Tanjung Priok atau juga melalui Facebook Sekolah Minggu HK Tanjung Priok adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ya, Abang Nopal mau kasih pengumuman. Jangan lupa minggu depan tanggal 29 Agustus 2021 kita akan melakukan ibadah melalui aplikasi Zoom adik-adik. Ya, ibadahnya besok aplikasi Zoom ya, hari Minggu tanggal 29 Agustus. Kita akan mulai jam setengah 8 pagi ya, jam 7.30 pagi adik-adik. Jadi jangan sampai adik-adik terlambat ya, disiapkan ya supaya kita bisa ketemu nih, adik-adik bisa lihat muka Abang Nopal dan Abang Nopal juga bisa lihat semuanya adik-adik ya. Kita mau seru-seruan dan jangan lupa adik-adik untuk minggu depan kita mudah-mudahan nih ada surprise nih. Surprise-nya apa? Minggu depan itu adik-adik. Oke, itu saja. Jangan lupa Abang Nopal tetap mengingatkan untuk adik-adik sekolah minggu ya, untuk selalu memakai masker apabila keluar rumah ya adik-adik ya, rajin-rajin mencuci tangan dan juga tetap menjaga jarak ya. Itu saja adik-adik, protokol kesehatannya semoga tetap dijalankan, tetap semangat adik-adik walaupun di rumah saja. Sekian ibadah kita hari ini, semuanya sampai jumpa minggu depan, dadah.